Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Al-hadis atau kama qala. Hadirin rahimakumullah. Pertama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu diberi kesehatan, keselamatan baik jasmani atau rohani. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia, hamba Allah, kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan membacakan doa salat istikharah. Namun sebelumnya kami menyampaikan terlebih dahulu, yaitu yang telah kami sampaikan pada Bara'atul Istihlal tadi, bahwa Rasulullah telah bersabda, wa'mal lidunyaka, berangan-anganlah kamu terhadap duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, dan berangan-anganlah kamu tentang akhiratmu, maka seakan-akan kamu akan mati besok. Pertanyaannya, kalau kita mati sewaktu-waktu, cukupkah bekal kita untuk menghadap Sang Khalik? Tentu jawabannya belum atau kurang, karena semua orang yang merasa amalnya sudah banyak, tetapi kalau sudah menghadap Allah tentu masih banyak kekurangannya. Apalagi orang-orang yang belum banyak amal kebaikannya tentu akan sangat merugi. Untuk itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Intinya bahwa kita diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk menyembah kepadanya. Seberapa banyak waktu kita berikan kepada Allah, tentu diri kita sendiri yang tahu. Ukuran takwa kita, taqarrub pendekatan kita kepada Allah, hanya kita yang tahu. Maka itu kita harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tidak cukup hanya untuk beribadah sholat fardu saja. Karena Rasulullah bersabda,
Fal fardu ra'sul mal fas sunnatu arribhuhu. Fal fardu, adapun sholat fardu itu adalah pokok modal kita. Berarti kalau kita melaksanakan hanya sholat fardu, kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil. Karena apa? Fardu adalah ra'sul mal. Sedangkan kalau kita menginginkan hasil yang lebih banyak, maka kita harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Contohnya seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, dan sholat qiyamul lail seperti tahajud, istikharah, tasbih, dan hajat. Banyak lagi ibadah-ibadah sunnah yang lain, dan tentunya pahalanya itu sangat banyak sekali, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat qobliyah maupun ba'diyah. Itu selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain, kita hanya mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridhonya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, yaitu sholat istikharah. Istikharah itu adalah artinya pilihan. Seandainya contoh kita mau menikah dengan pasangan kita, hati kita kurang pas, maka dianjurkan kita untuk melakukan istikharah. Atau kita mempunyai keinginan yang lain namun kurang pas di dalam hati kita, maka kita disunnahkan untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah paling sedikit yaitu 2 rakaat, dan 4 rakaat itu pun sudah baik. Langsung saja mari kita berdoa setelah sholat istikharah. Namun alangkah baiknya setelah salam itu sujud syukur, meminta segala apa hajat kita kepada Allah. Bahwa sujud syukur itu ada asbabun nujum, harus ada sebab terlebih dahulu. Apa sebabnya? Kita sudah melakukan sholat sunnah. Lalu sujud syukur itu harus dibaca terlebih dahulu, yaitu sholawat 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Setelah itu membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Lalu membaca lagi, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kita meminta kepada Allah apa yang kita minta ketika sujud syukur. Lalu setelah itu doa. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan merendahkan diri bahwa kita tidak ada apa-apanya. Doa harus kita meminta dengan yang bahasa yang halus. Kalau kita meminta dengan tidak tata bahasa yang tidak sopan, maka doa kita sulit untuk diijabahi oleh Allah. Baik, mari kita mulai membaca doa setelah sholat istikharah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإنك كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين.